Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, kita reading lagi ya. Kali ini kita bertemakan tentang peluang dan kesempatan buat Sagi. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Sagi, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ya, peluang dan kesempatan apa yang akan kamu raih dalam waktu dekat. Kita akan lihat di sini, apakah ini tentang percintaannya kamu, apakah ini tentang pekerjaannya kamu, kita akan lihat di sini. Peluang dan kesempatan yang akan kamu raih. Peluang dan kesempatan yang akan kamu raih. Oke. Di sini ada stop. Ada cloud. Ingat ya, Sagi, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga saat kita reading berikutnya akan kebaca dari kamu ya. Nah, kita di sini ada stop. Dan di sini ada bear. Sepertinya di sini ada energi masa lalu ya. Energi masa lalu yang muncul dalam hidup kamu. Apakah di sini energi seseorang yang dulu pernah terhubung dengan kamu dan saat ini kamu sudah terpisah atau terjeda hubungannya, atau memang sudah lama meninggalkan satu sama lain, ya? Atau memang dulunya uh, kamu itu pergi, apakah itu mencari uang, bekerja, mencari nafkah, lalu kamu balik lagi, ya? Bisa juga seperti itu ya terjadi. Karena di sini ada gambaran kesetiaan. Kesetiaan dari seorang uh, pasangan kamu. Memang mungkin dia beranggapan ya, wah kayaknya kita saat ini tidak bisa bersatu. Secara mungkin aku belum siap untuk menafkahi kamu, atau aku belum siap untuk memberikan sesuatu buat kamu. Secara aku mungkin belum punya pekerjaan. Dan disitulah akhirnya dia mencoba untuk pergi mencari sesuatu dan ingin kembali ke kamu dengan kesuksesannya. Ya, bisa saja itu terjadi ya, semoga. Amin. Dan di sini terlihat memang dia ada kesetiaan di dalam hubungan itu. Seperti ada chemistry, ada suatu kebahagiaan yang terjalin antara kamu dengan dia di sini. Oke. Nah, karena memang di sini ada mountain ya. Ada sesuatu jarak ataupun hal yang membatasi hubungan kamu dengan dia. Tapi ternyata semua itu akan kembali seperti semula, ya. Kita lihat di sini. Selanjutnya, ada cloud. Ada cloud dan ada the tower. Ya, ini sebenarnya kalau kita cloud, ini adalah satu energi negatif ataupun awan hitam ya, ataupun di sini sesuatu yang membuat kamu dengan dia akhirnya terpisah atau berbagai macam faktor ya. Salah satunya ini bisa saja karena dia menghadirkan orang ketiga, atau dia memang punya sifat yang egois, atau memang dia suka berpetualang cinta gitu ya, atau dia suka ngumpulin mantan-mantan gitu ya. Nah seperti itu, bisa saja itu yang membuat kamu merasa bahwa ya harus melepaskan hubungan itu. Oke. Nah, di sini karena apa? Karena terlihat kalau di bottom kamu sih ada peluang ya, peluang untuk memperbaiki semua hubungan itu. Di dia, mungkin bisa saja dia di sini akan kembali ke kamu, akan memperbaiki semuanya, karena dilihat di sini memang ada energi negatif dalam hubungan kamu dengan dia. Oke, itu yang terjadi di sini. Apakah itu negatif tentang sifatnya dia atau sikapnya dia? Dan sepertinya di sini ada Lilis. Uh, ini seperti kodok ya. Kodok itu kan suka loncat nih, pindah ke tempat sini, pindah ke tempat situ ya.
seperti itu. Ya mungkin dia tidak merasa nyaman ke sini atau tidak merasa nyaman di situ, dia akhirnya pindah. Sebenarnya kalau kita artikan positif ini adalah satu peluang, masih ada peluang untuk bisa memperbaiki semuanya. Gitu ya. Bisa saja dia ingin memperbaiki hubungan atau dia ingin berubah diri dia atau introspeksi diri dia, di mana saat dia menyadari di kondisi ini atau di posisi ini dia merasa tidak nyaman, akhirnya dipindah ke posisi ini atau pindah ke posisi ini, gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah suatu transformasinya dia. Dia ingin bertransformasi, dia ingin merubah semuanya, seakan-akan ya perubahan itu berharap akan ada suatu kejelasan dengan kamu nantinya tentang hubungan dia dengan kamu ya. Karena dia berharap di sini kamu mungkin akan memberikan kesempatan buat dia. Oke. Bisa saja itu adalah satu kesempatan bagi kamu juga untuk bisa membenahi satu hubungan jika kamu masih mencintai dia ya. Karena di sini terlalu kuat ya energi masa lalu yang muncul. Oke. Dan di sini ada COVID. Memang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir. Tapi seperti masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ya. Ibarat kata ya di sini ada ship ya, kapal. Sebenarnya ini kalau kita artikan dari peluang atau kesempatan itu banyak sekali. Laut itu kan luas. Kita bisa berkreasi ataupun bisa bisa apa ya? Bisa berlayar mau kemana aja gitu loh. Nah, itu gambaran di sini. Jadi tapi harus benar berhati-hati. Kenapa? Gelombang pasti akan selalu datang. Cobaan akan selalu datang dalam hidup kamu. Disitulah kamu harus bisa bijaksana dalam menyikapi sesuatu masalah. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Seperti yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Ya, ya mungkin dulu kamu merasakan bahwa ada masalah sedikit, ya akhirnya berantem, berkonflik, ya. Nah, saat ini sebenarnya, adalah pembelajaran buat kamu dengan dia setelah terpisah. Apakah di sini ada kesempatan lagi? Apakah di sini ada peluang lagi untuk memperbaiki semuanya? Nah, karena di sini ada The Tower. The Tower ini menggambarkan kalau arti positif sih, ada suatu hubungan yang memang sudah berakhir, tapi hubungan itu pengen, diperbaiki kembali. Karena apa? Ya, eee, karena ya mungkin satu sama lain masih merasakan hal yang sama. Masih merasakan cinta ataupun masih merasakan soul connection-nya, gitu. Sehingga apapun masalah di sini yang kamu hadapi, walaupun masalah itu tidak pernah selesai, tapi kamu mencoba untuk membangun kembali. Kamu mencoba untuk berusaha kembali, memperbaiki semuanya. Gitu ya gambarannya Toa di sini. Karena ada stok di sini ya ibarat kata eee, kalaupun ini stoknya apa ya, dia pergi nanti dia kembali lagi gitu loh, ke habitatnya. Nah jadi kemanapun dia pergi, sejauh mana dia pergi dia nanti akan kembali. Nah itu menggambarkan energi bisa saja energi di masa lalu kamu. Mungkin sudah lama dia pergi meninggalkan kamu atau mungkin dia sudah beberapa kali on off dengan kamu, dia akhirnya datang kembali, datang lagi ya. Dengan mungkin alasan yang begini, alasan begitu. Dan akhirnya kamu juga memberikan kesempatan lagi kepada dia. Secara ya mungkin kamu di sini masih merasakan soulnya dengan dia. Atau cinta kamu itu masih kayak ada gitu loh ke dia. Nah, gitu. Nah, di sini kita akan lihat ada pesan buat kamu ataupun pesan buat dia ya. Kita akan kondisikan aja pesan buat siapa ini. Nah, sebelumnya buat Sagi, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Baik, buat Sagi, oke maaf, kita shuffle dulu kartunya. Apa di sini pesan buat kamu? Pesan apa yang tertera di sini atau tersirat di sini? Pesan apa yang tersirat di sini? Apa di sini? Oke. Tambah satu lagi ya. Kelamaan nanti Sagi nunggunya ya, nggak sabaran. Oh udah ya. Oh nggak apa-apa. Ini tambah bottom aja ya. Di sini ada pesan buat kamu ya.
Kalau kita lihat di sini, pertama, sampai hati. Maksudnya gini, sampai hati kita lelah dan berserah, saat itu semesta bekerja. Beberapa hadir dalam rupa yang sama, beberapa lebih baik dari rencana. Nah, kadangkala apa yang masalah yang kita hadapi, kadang saat kita sudah jenuh atau lelah, disitulah mungkin Tuhan memberikan sebuah keajaiban buat kita. Kadang Dia memberikan apa yang kita inginkan, kadangkala Tuhan berikan bukan sesuai rencana kita, gitu ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu tanpa kita planningkan, dan itu adalah kebaikan buat kamu. Oke. Nah, itu gambaran di sini ya. Dan ada lagi di sini, terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Nah, ini bisa dikatakan saat kamu bisa saja kenapa dia pengen kembali ke kamu. Karena dia hanya merasakan kebahagiaan itu bersama kamu. Dia hanya merasakan kenyamanan itu bersama kamu. Ya mungkin di sini banyak dia jumpai orang-orang, tapi mereka mungkin tidak pernah seperti kamu, tidak pernah care sama kamu atau perhatian sama kamu, ya tidak bisa merasakan apa ya ketulusan, kebahagiaan atau kenyamanan. Dan akhirnya ya dia pengen kembali ke kamu. Inilah gambaran dia di mana bahwa dia masih merasakan sebuah cinta terhadap kamu. Oke. Dan ini apalagi yang terbaca pesan untuk buat kamu ataupun buat dia ya. Jika kamu mencintai seseorang, bebaskanlah mereka. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Jika tidak, tinggalkanlah dia. Nah, ini bisa dikatakan, cinta itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan. Justru, seandainya seperti ini ya, case-nya gini. Kalau memang kamu benar-benar kamu cinta dengan dia, bebaskanlah dia. Bebaskan dia untuk memilih. Bahagia dengan orang lain itu adalah bahagia kamu. Tapi jika kamu tidak bisa membiarkan dia bahagia dengan orang lain, itu namanya obsesi. Oke? Nah, itu aja sih intinya buat Sagittarius. Dan apalagi di sini, akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak. Orang yang peduli menjadi masa bodoh. Orang yang setia menjadi angkat kaki. Itu adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setianya tidak ada dihargai. Nah, ini mungkin bagi kamu ya, pesan kamu buat dia. Di mana kamu selama ini sudah sabar, ataupun dia juga ya, seperti itu. Bagi kamu yang meninggalkan dia. Nah, di sini mungkin dia sudah sabar. Seperti ya, kayaknya semuanya sudah dilakukan. Apapun cara. Mungkin tidak pernah ada perubahan, ya udah. Buat apa aku pertahankan, gitu ya. Secara aku tidak pernah dihargai. Dan hubungan itu yang intinya sih yang penting di dalam itu adalah saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Nah, itu yang terpenting ya. Oke, buat Sagi. Jadi kalau dalam hubungan itu sebenarnya perlu diperhatikan itu bagaimana cara kita menghargai pasangan kita. Bagaimana caranya kita mengerti tentang diri dia. Nah, itulah mungkin akan ada suatu kesempatan ataupun peluang bagi kita untuk bahagia ke depan. Tapi jika tidak ada itu, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kehancuran justru yang akan kamu dapatkan. Oke. Nah, di sini apalagi bertahan hidup di atas masalah itu pasti sangat melelahkan. Tapi ingat, akan banyak diterima penghargaan di akhir pertempuran. Tetap semangat. Nah, ini menggambarkan bahwa setiap masalah yang kamu hadapi itu pasti ada jalan keluar dan ada hikmahnya. Pasti semua ada. Karena apa? Tuhan tidak akan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan umatnya. Jadi setiap masalah itu sebenarnya ada hikmah. Apa? Setidaknya kamu bisa belajar dari masalah itu. Dan itu juga bisa menjadi proses pendewasaan kamu. Ya, dan akhirnya kamu mengetahui, wah kalau masalah seperti ini pencegahannya, seperti ini solusinya, gitu ya. Dan kamu akan bisa lebih bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah yang akan muncul nantinya, gitu ya. Oke, buat Sagi. Dan selanjutnya, apalagi di sini? Cinta tidak akan menuntut kesempurnaan. Cinta akan memahami, menerima, dan rela untuk berkorban. Karena cinta seharusnya membuat kamu bahagia, bukan terluka. Oke, terlalu. Ya, namanya cinta itu ya tidak bisa dipaksakan juga. Dan cinta itu tidak akan menuntut kesempurnaan. Justru orang yang mempunyai perbedaan itu sangat indah sebenarnya kalau dipersatukan. Kalau disatukan, oke? Karena saling mengerti. Wah, kamu perbedaannya ini, aku punya perbedaan ini gitu. Aku punya kelebihan ini, kamu punya kelebihan itu. Nah, sama-sama berkolaborasi gitu loh. Di situ akan merasa bahagia nantinya, ya.
Jadi sebenarnya saling memahami ya, dan saling menerima dan ada pengorbanan di sana. Nah, itu akan dinamakan dengan cinta. Tapi jika tidak ada yang mau berkorban, ya itu namanya tidak cinta. Oke. Nah, selanjutnya di sini, aku akan menunggumu sampai hari aku bisa melupakanmu, atau sampai kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa melupakan aku. Nah, ini secara dia ada kondisi di masa lalu kamu yang benar-benar berharap kembali ke kamu. Secara mungkin dia selama ini sudah sadar kesalahan dia, ataupun apa yang dia perbuat selama ini, ataupun kesempatan-kesempatan yang dia miliki itu tidak ada gitu loh. Jadi dia taunya kamu itu membawa keberuntungan bagi dia, atau kamu itu membawa kebahagiaan bagi dia. Sehingga dia pengen berjuang lagi untuk mendapatkan kamu. Oke, itu gambaran di sini. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa selanjutnya buat Sagi ya. Sagitarius. Apa di sini yang akan terbaca? Tentang kehidupan kamu selanjutnya ataupun sebelumnya. Apalagi yang akan terbaca di sini. Oh, ini banyak ya. Kita ambil dua lagi ya. Sagittarius. Oke. Di sini ada King of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada di Hierophant. Ada Taurus dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Nah, kita akan lihat di sini apalagi cerita nih akan terungkap tentang kehidupan kamu ke depan. Kita akan lihat di sini. Di sini ada King of Pentacles. Akan ada satu kesempatan bagi kamu dalam memperbaiki keuangan kamu. Ya, karena di sini ada King of Pentacles itu menggambarkan adanya suatu power yang kuat ataupun sepertinya kamu saat ini sudah mengumpulkan banyak cuan ataupun bisnis yang kamu mungkin saat ini sudah sukses gitu loh. Jadi peluang itu banyak sekali yang kamu dapatkan saat ini. Ya mungkin kamu bisa memanfaatkan ya kesempatan-kesempatan itu. Apalagi mungkin di sini banyak yang ingin melakukan kerjasama dengan kamu ataupun melakukan join bisnis gitu ya. Bisa saja itu adalah suatu peluang bagi kamu untuk mengembangkan bisnisnya kamu. Oke, nah itu sebuah kesempatan yang akan terlihat ya di bottomnya kamu. Di sini ada Ten of Wands. Memang terlihat di sini banyak sekali ya. Sebenarnya ini sebenarnya masalah ya bagi kamu. Dan tapi di sini kamu bahagia dengan itu. Dan di sini adalah satu kamu beranggapan, ini adalah satu kesempatan bagi aku untuk bisa memperbaiki semuanya, ya, gitu. Jadi bisa saja ini ada peluang bagi kamu, apakah ini peluang untuk, bekerja, atau peluang untuk melakukan bisnis, atau peluang untuk melakukan perubahan dalam hidup kamu, di sini ada. Nah, ini ya. Jadi di sini kamu benar-benar akan mendapatkan satu kesempatan untuk memperbaiki hidup kamu. Nah, karena di sini ada Pack of Cup ini menggambarkan di mana bahwa ada sesuatu harapan bagi kamu untuk memperbaiki semua hubungan kamu dengan seseorang. Apakah di sini hubungan kamu dengan orang lama? Apakah kamu di sini pengennya itu orang baru? Ya itu kamu yang akan merasakan. Tapi kalau kita lihat dari kartu awal, itu sebenarnya orang di masa lalu ya yang akan muncul ke dalam hidup kamu. Bisa saja di sini orang masa lalu akan datang kembali dan seperti ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan sepertinya di sini kayaknya ya, apakah kamu di sini akan memberi peluang kepada dia? Apakah memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki semuanya? Ya, bisa saja. Karena di sini ada rasa nyaman yang kamu rasakan, ada rasa bahagia yang kamu rasakan setelah kamu merenungi, setelah kamu mencari sesuatu tentang dia. Setelah kamu ya mungkin menyadari ataupun mencoba untuk merenung bermeditasi gitu ya. Atau di sini kamu mencoba untuk membuat dia mengerti gitu ya bahwa ya harusnya kita seperti ini, harusnya kita seperti itu. Dan aku tidak ingin lagi hal yang dulu terjadi terulang lagi saat ini.
Nah, disinilah mungkin kamu membawa dia untuk bicara dari hati ke hati. Seperti bermeditasi untuk diri kamu sendiri dan kamu juga mengajak dia untuk berdiskusi gitu ya. Secara mungkin hal-hal yang mungkin dulu terjadi ya tidak akan terulang lagi saat ini ya. Karena di sini ada sebuah pack of pentacles ya, ada sebuah harapan yang benar-benar terjadi. Apakah itu tentang kebahagiaan masalah percintaan yang kamu dengan dia. Nah, itu jelas sekali. Ada Pack of Pentacles, ada King of Pentacles. Dan di sini juga ada Pack of Cup. Ini adalah suatu kesempatan bagi kamu untuk bisa memperbaiki hubungan asmara kamu, ya. Dan di sini juga ada suatu harapan kamu di mana untuk memperbaiki suatu finansialnya kamu. Dan di sini akan ada suatu kesempatan bagi kamu, di mana yang sudah kita bicarakan tadi ya, bahwa mungkin banyak orang yang akan menyukai kamu, akan ingin bekerja sama dengan kamu atau ingin join bisnis dengan kamu, dan bisa saja itu adalah kesempatan bagi kamu, oke? Untuk bisa memperbaiki kinerja kamu, bisnisnya kamu, atau memperbaiki keuangannya kamu. Oke, itu gambaran di sini bagi Sagittarius. Jadi kesempatan sebenarnya itu banyak ya. Tergantung kamu lagi bagaimana melihat kesempatan itu. Dari sudut pandang mana kamu melihat kesempatan itu. Dan semoga kesempatan itu bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu memperbaiki finansialnya kamu ataupun memperbaiki percintaannya kamu. Oke, Sagittarius, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu nyaman, bisa membuat kamu dihargai, bisa membuat kamu dicintai, ya, dan semuanya. Oke, bahagia dunia akhirat. Oke, itu dulu reading kita saat ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Dadah.